Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara maritim dan juga kepulauan beserta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi dan juga sosial budaya di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang sangat besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan sampai transportasi. Nah, potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal penting dalam membangun nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, antar pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Masing-masing pulau tentu memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam, kondisi sosial budayanya, juga kondisi masyarakatnya ya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam yang ada di Indonesia, juga beragamnya sosial juga kebudayaan yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan yang pulau yang lainnya, memiliki budaya yang sosial masing-masing, ekonomi masing-masing ini, tapi tidak menjadi pemecah kesatuan kita, namun menjadi pemersatu karena antara yang satu dan yang lainnya bisa saling melengkapi. Nah, yang pertama yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia, yaitu yang sebagai negara maritim atau negara yang kelautan dan juga negara kepulauan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak sekali keuntungan bagi bangsa Indonesia. Karena wilayah laut Indonesia yang sangat luas ini juga sudah diakui oleh UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini juga mengakibatkan kita mendapat kewenangan untuk memanfaatkan segala sumber potensi yang ada di laut. Cakupan wilayah yang sangat luas ini besar juga tentu mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain seperti ikan, terumbu karang, kemudian kekayaan biologi bernilai ekonomi, seperti wisata bahari gitu ya, sumber energi minyak dan gas, bahan-bahan mineral, dan juga bisa juga sebagai media atau tempat transportasi antar pulau. Nah, semua potensi tersebut juga jumlahnya sangat besar dan hampir tidak terbatas ya, sehingga ini menjadi modal besar untuk kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut ini tentunya memberikan kontribusi besar bagi kehidupan ekonomi masyarakat, hingga pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang besar juga terhadap kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah mereka yang mungkin yang tinggal di pesisir laut. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya, bisa menjadi nelayan, bisa menjadi petani garam, bisa menjadi pemandu wisata, bisa menjadi pegawai untuk transportasi laut, dan juga lain-lainnya. Nah, karena besarnya sumber daya alam tadi, Bapak ulangi, menjadi berpengaruh besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia ya. Itu dia pengaruh kondisi geografis Indonesia yang memiliki laut ataupun juga sebagai negara maritim dan juga kepulauan terhadap kehidupan ekonomi masyarakatnya. Jadi ada pengaruhnya ya. Kemudian yang kedua, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan juga kepulauan terhadap kehidupan sosial masyarakatnya nih. Nah, sebagai negara maritim dan juga kepulauan yang ada di
di antara benua Australia dan juga benua Asia tentu membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena posisi tadi kita merupakan tempatnya strategis nih. Biasa menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara dari seluruh belahan bumi ini akan melewati atau akan mampir ke Indonesia. Nah, pedagang-pedagang dari negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir tadi, ada yang sebagian menetap di Indonesia, turut membawa adat juga budaya dari negara asalnya. Kemudian lambat laun, adat budaya yang dibawa tadi oleh pedagang tadi akan berbaur, akan bercampur, bahkan melebur dengan budaya adat Indonesia. Jadi banyak budaya Indonesia yang pada akhirnya melebur atau bercampur dengan budaya-budaya dari luar. Nah, yang tadi biasanya dibawa oleh pedagang-pedagang yang singgah di Indonesia. Nah, ada beberapa contoh dampak yang diakibatkan oleh tadi letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan juga kepulauan terhadap kehidupan sosial budayanya. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung dengan adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan juga antar negara. Tadi, misalkan bahasa di sebuah pulau biasanya menggunakan bahasa A. Karena terbiasa didatangi oleh warga asing, maka lambat laun warga di pulau tersebut akan terbiasa menggunakan bahasa asing untuk membantu komunikasi mereka dengan warga asing ataupun pedagang yang singgah tadi. Seperti itu. Jadi lambat laun banyak bahasa yang tercampur juga oleh bahasa asing. Kemudian ini bisa menjadi positif dan juga negatif ya. Positifnya tadi informasi menjadi lebih cepat, kemudian mungkin pemahamannya juga bisa bertambah. Namun negatifnya bisa jadi bahasa daerah lambat laun menjadi kurang dalam penggunaannya gitu ya. Kemudian yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ya, ini sama dengan poin pertama. Namun ini lebih ke nilai-nilai kebudayaannya gitu. Misalkan tadi hanya bahasanya saja. Yang kedua ini bisa lebih ke budaya-budayanya lambat laun akan tercampuri juga atau terbaur atau bersatu gitu ya. Antar satu dan yang lainnya. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinaan atau kampung Arab bersama-sama. Kemudian yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari luar pulau, dari daerah maupun dari negara lain. Ini sama pengaruh terhadap kebudayaan mereka atau keseharian mereka. Lambat laun juga bisa berkembang ataupun juga berkurang gitu. Yang kelima yaitu terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pengaruh luasnya ke laut Indonesia juga mengakibatkan tentu pengawasannya pun menjadi lebih sulit karena pengawasan jalurnya pun menjadi lebih luas. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk penyelundupan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan tanpa izin, sehingga bisa menjadi memiliki dampak negatif terhadap negara juga. Nah, itu dia pengaruh atau dampak dari kondisi geografis Indonesia yang berupa negara maritim dan juga kepulauan terhadap
kehidupan ekonomi dan juga kehidupan sosial masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.